الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati Dewan Penasehat DKM Al-Muslimun, Ketua DKM dan jajaran pengurus. Yang kami hormati alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat di sekitar bumi Indraprasta, serta semua jamaah Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya hingga sampai dengan saat ini. Dan kita bisa berkumpul, berbahagia, dan bersuka cita untuk melaksanakan Salat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Salawat teriring dengan salam senantiasa kita limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Salat Idul Fitri yang berbahagia, kami selaku panitia Ramadan dan Salat Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah, izinkan kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar masjid agar segera masuk ke dalam. Di dalam dan juga di lantai 2 masih ada ruang yang kosong, dan bagi para jamaah agar kiranya mengatur shaf dan mengisi shaf terdepan terlebih dahulu. Jemaah Salat Idul Fitri yang Allah muliakan, susunan acara pada pagi hari ini antara lain pembukaan, sambutan Ketua DKM Al-Muslimun, salat dan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Udang Boro Seminar. Beliau adalah guru besar Institut Pertanian Bogor dengan tema mensyukuri nikmat pasca Ramadan. Adapun tata cara pelaksanaan Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud, dan di sela-selanya hendaknya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan terakhir setelah khatib turun kita akan sama-sama musafahah antar jamaah. Jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti rangkaian Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dengan tertib dan khusyuk dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Al-Muslimun kepada Bapak Haji Alex Zulkarnain. Kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan berbahagia Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Kudang A. Boro Seminar MSc yang telah berkenan hadir untuk menjadi khotib sekaligus
Imam Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini. Yang kami banggakan dan muliakan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puja kepada Allah yang Maha Kuasa, segala puji kepada Allah yang Maha Suci. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mengizinkan kita semua dalam keadaan sehat dan kelapangan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Al-Muslimun. Bersalawat kepada Habibana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, kita semua, dan sampai dengan akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksanaan program kegiatan Ramadan Masjid Al-Muslimun 1444 Hijriah. Dasar pemikiran penyusunan program Ramadan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 183 bahwa tujuan dari berpuasa ini adalah menjadi orang bertakwa. Maka panitia pun berikhtiar menyiapkan program kegiatan untuk memfasilitasi peluang peningkatan dan penguatan ketakwaan para jamaah agar meraih kesalehan ritual beribadah dan kesalehan sosial peduli untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan Ramadan ini tercatat memiliki 29 program yang meliputi: pertama, program tarhib untuk membangun semangat bergembira dan antusias jamaah dalam menyambut bulan Ramadan, dilanjutkan dengan talk show dan bebersih. Kenapa Run to Ramadan? Itu adalah maksudnya berlari, bergegas menjemput Ramadan. Yang kedua, program kegiatan lingkup peribadatan mahdoh, yaitu pelaksanaan sholat rawatib, sholat tarawih, tadarus, tahsin, kultum rutin tarwih, kajian spesial pada Zohor dan Asar, kajian khusus pekanan Majelis Umi, kemudian tablik akbar, Damai Indonesiaku TV One bersama Syekh Muhammad Jaber dan Kiai Haji Jumharudin, kajian akhir zaman bersama Ustadz Zulkifli, mewaspadai hidup hedon bersama Ustadz Fatih Karim, jurus berdakwah di pedalaman Papua bersama Ustadz Fadlan Gamaratan, dan Al-Quran sebagai penyelamat kehidupan bersama Syekh Mustafa dari Palestina. Juga melaksanakan pelaksanaan sholat khusuf gerhana matahari bersama Kiai Haji Abah Raud. Juga menyelenggarakan itikaf meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, diikuti 15 orang peserta mondok dan 50-60 orang peserta yang mabit. Para peserta tidak dipungut biaya. 3. Program kegiatan lingkup sosial dan pendidikan, yaitu pelaksanaan iftar 100 porsi setiap hari, berbagi bahagia dengan dakwah dan hadiah kepada 200 orang pengajian ibu-ibu Al-Ahad warga sekitar, berbagi bingkisan bahagia dan voucher belanja kepada 150 orang petugas keamanan, kebersihan, dan marbot musola sekitar kompleks. Program pesantren sehari dan santunan Idul Fitri kepada 150 orang anak asuh yatim duafa. Program kegiatan ekonomi umat, yaitu pelaksanaan pasar takjil selama bulan Ramadan dan 2 hari bazar kebutuhan Ramadan dan Lebaran dengan harga persaudaraan. 4. Sumber dana kegiatan Ramadan. Dana talangan DKM 55 juta. Kotak infak tarawih 70.300.000 sekian. Dari donatur 179.700.000 sekian. Sehingga jumlah total penerimaan 305.015.000. Jumlah total pengeluaran 229.941.000 sekian. Sehingga saldo yang diperoleh 77.073.000. Kalau dikurangi dengan dana talangan masih mendapat tambahan sekitar 22 juta. Selain itu kami menerima bantuan Natura berupa paket iftar, paket biskuit dan beras
dan konsumsi ringan air mineral semuanya bernilai sekitar 91 juta. Dengan demikian, biaya total kegiatan Ramadan 1444 Hijriah kurang lebih sebesar 320 juta rupiah. Semoga malaikat mencatatnya dalam kalkulator pahala Ramadan yang 700 kali itu, sehingga di langit tercatat 224 miliar. Atau kita berharap tercatat dalam kalkulator pahala Lailatul Qadar yaitu 9,6 triliun insya Allah. Penerimaan dan penyaluran zakat. Penerimaan zakat fitrah 941 orang dengan nilai uang Rp61.275.000 dan beras dari 297 orang sebanyak 1.041 kg. Zakat mal dari 46 orang dengan jumlah Rp118.650.000. Infak sodako dari 310 orang sejumlah Rp19.150.000. Alhamdulillah sudah disalurkan zakat fitrah dan sebagian zakat mal kepada yang berhak 922 orang mustahik sebesar 79.955.000 dan 1.041 kg beras. 6. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dilaksanakan dalam waktu bersamaan di dua tempat. 1. Masjid Al-Muslimun dengan Imam Khotib Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Kudang Aboro Seminar MSc. 2. Lapangan Kresna dengan Imam dan Khotib Bapak Dr. Haji Ahmad Alim. Lain-lain yang perlu kami laporkan, dalam momentum bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, walaupun belum sempat dilakukan peresmian secara formal, alhamdulillah telah difungsikan aset baru Masjid Al-Muslimun, yaitu mobil ambulans baru dan tempat wudhu dan toilet masjid yang telah direnovasi. Yang kedua, beberapa program kegiatan Ramadan ini dilaksanakan melalui pola kerjasama atau kolaborasi DKM Al-Muslimun dengan Forum Lintas Silaturahmi Dakwah Kampus, kemudian ada dengan Cinta Quran Foundation, dengan Pesantren Sulaimaniyah Bogor, dan Askar Kauni. Para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan Ramadan 1444 Hijriah DKM Al-Muslimun yang telah bekerja keras melaksanakan program kerja secara maksimal. Dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat kekurangan, kelemahan dalam memberikan layanan kepada para jamaah. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penuh semua rangkaian kegiatan ini, baik pikiran, tenaga, dan finansial. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik yang mendapat ridho Allah untuk digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga tahun depan kita semua diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan kembali dengan Ramadan yang indah ini. Selanjutnya, pengurus DKM dengan senang hati akan selalu mengundang Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian untuk terus ambil bagian dalam kegiatan program kerja DKM Al-Muslimun. Ini peluang besar untuk berinvestasi akhirat. Mari memakmurkan Masjid Al-Muslimun. Terakhir, atas nama jajaran pengurus DKM Al-Muslimun dan panitia pelaksana kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, dengan segala kerendahan hati di hadapan para jamaah Al-Muslimun mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa siyamana wa siyamikum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua senantiasa mendapat pertolongan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kalau kepada DKM Muslimun Bapak Haji Alex yang telah menyampaikan sambutan sekaligus laporan terkait dengan kegiatan Ramadan di DKM Muslimun
29 kegiatan insya Allah menjadi bagian tagline kami, yaitu melayani jamaah makmurkan masjid. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di lantai 2 masih ada ruangan yang kosong. Jadi bagi para jamaah atau ibu-ibu, insya Allah di lantai 2 masih ada ruangan kosong untuk bisa ditempati. Terima kasih. Dan berikutnya adalah acara inti. Namun sebelumnya, untuk kekhusyuan sholat kita bersama, dimohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dipindahkan ke mode silent atau dinonaktifkan, serta tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Bagi yang membawa anak-anak, mohon untuk dapat dikondisikan, dan kami juga memohon kepada seluruh jamaah untuk dapat membantu mendistribusikan kotak infak DKM Al-Muslimun. Jamaah yang kami muliakan, mari sama-sama kita persiapkan diri untuk sholat dan khutbah Idul Fitri. Kemudian langsung dilanjutkan dengan musafahah yang akan diawali oleh Profesor Hudang, Ketua DKM, dan seterusnya. Akhir kata, melanjutkan tradisi yang baik, pergi berburu ke hutan rimba, bertemu rusa belang kaki. Mari bersihkan hati dan jiwa di hari suci, hari raya Idul Fitri. Belum selesai, burung cendrawasih terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Maaf dan kasih DKM Al-Muslimun sampaikan selamat bahagia dan berkumpul bersama keluarga. Kami Panitia Ramadan Festival dan Idul Fitri DKM Al-Muslimun mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila salah perilaku, tutur kata dan bahasa. Kemudian kepada Ustadz Profesor Hudang, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا خصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dilepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kullama halla hilalu wa adbar, Allahu Akbar, kullama sama shaimun wa aftar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma id ya'udu alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar, wa ja'ala lahum sawma ramadana wa aftar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa safiyuh khairul khalaiqil wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma amara wa antahu amma nahallahu anhu wa hadar. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan yang amat agung yang tidak dimiliki oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hari ini merupakan hari mulia dan kemenangan umat Islam yang sejati, yang baru saja melalui Ramadan yang sebenarnya hakikatnya adalah madrasah religi lahir dan batin. Orang yang dinyatakan lulus dari madrasah bulan Ramadan dipastikan orang-orang yang mulia, yang tidak hanya beruntung dunia, tapi dia dijamin untung di akhirat. Rasulullah SAW menyatakan, tahukah kita ini apa ini Ramadan? Ramadan ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan oleh Nabi sebelum aku. Ya. Lam yudhunna nabiyyun qabli, tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum aku. Apa yang pertama? Pada bulan awal Ramadan ini Allah SWT yang duru alaihim, melihat kita, melihat umatku. Lalu kata Rasul, kalau Allah melihat orang tersebut, maka dia tidak akan diazab oleh Allah selamanya. Gak akan diazab. Di awal Ramadan Allah sudah melihat. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik dari bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasul adalah wewangian aroma terbaik fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, bukan hanya dunia. Pertanyaannya, ada enggak yang dikasih parfum yang aromanya lebih baik di dunia dan di akhirat? Ini yang kedua. Dan itu banyak khasiatnya, termasuk parfum paling mahal di dunia dan paling langka. Allah enggak sembarangan memberikan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Begitulah Allah menyayangi. Allah memilah siapa hambanya yang akan dimuliakan. Yang ketiga, para malaikat selalu memohon ampun untuk umat aku, kata Nabi Muhammad, siang dan malam. Bayangin, sebelum Ramadan siang dan malam kita dibujuk setan untuk dosa. Odometer dosa berjalan terus, terakumulasi, setan udah seneng. Kenapa? Misinya untuk sebanyak-banyaknya mengajak umat Muhammad masuk neraka. Merupakan prestasi ketika mereka melihat odometer dosa ini cukup banyak di tiap-tiap individu umat Islam. Dengan mudahnya diampuni di bulan Ramadan. Tiap malam malaikat yang selalu bertasbih sama Allah, hanya ibadah sama Allah, meminta ampun atas umat Nabi Muhammad. Berarti apa? Privilege-nya gak ada saingannya. Kalau mobil itu diservis sampai turun mesin, sampai semua penyakit gak ada. Kalau manusia, penyakit lahir dan batin dibersihkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan.
Di yang ketiga. Yang keempat, nah ini nggak tanggung-tanggung nih. Kalau di sini mungkin ketua DKM memerintahkan semua panitia, siapkan lapangan, siapkan masjid, kita akan bergembira menyambut hari kemenangan. Di sini Allah memerintahkan penjaga surga. Allah berkata kepada penjaga surga, "Hei, siap-siap kalian, berhiaslah kalian untuk hamba-hambaku," kata Allah. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Al-baiti jannati. Jadi Allah sampai nyuruh penjaga surga, disuruh, nggak perlu panitia. Itu yang keempat. Yang kelima, pada akhir bulan Ramadan Allah apa? Mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Yakhruju min dunubi kayauma waladat umuh. Mereka itu keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Fitrah. Jadi dan setan begini, celaka kita ini. Udah kompakan ganggu manusia, nabung dosa, gampang banget diampuni sama Allah. Begitulah setan terbelenggunya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi," tentang gadis itu, "apakah itu Lailatul Qadar wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak. Tidakkah kamu mengetahui," kata Allah, kata Rasul, "bahwa para pekerja apabila mereka selesai dari pekerjaannya niscaya akan dibayar upahnya." Itu baru upah loh, belum ridhonya Allah, belum ridhonya Allah, belum diizinkan ketemu sama Allah. Orang puasa dua kebahagiaannya, ketika berpuasa beriftar, berbuka, dan ketika nanti melihat Allah. Nggak mungkin melihat Allah tanpa masuk surga, nggak mungkin. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, Ramadan, perhatikan nih, memiliki kurikulum dan sistem pengajaran serta evaluasi terbaik bidang religi, mencakup kurikulum kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan intelektual dibandingkan semua kurikulum yang ada di semua perguruan tinggi yang bertaraf internasional sekalipun. Gak ada yang bisa mengalahkan kurikulumnya Ramadan yang hanya 30 hari. Lainnya 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ini hanya 29 sampai 30 hari. Dan bagaimana tidak, output, outcome, impact dari pendidikan Ramadan memiliki kebaikan lebih besar dari 1000 bulan. Mana ada pendidikan yang dampaknya saya 1000 bulan, umur kita aja nggak sampai 70. Nggak ada jaminan suatu kurikulum yang bisa menjamin kebaikan seperti itu. Itu kan bukan setara. Hati-hati ya. Khairu min ahli syari, lebih besar. Matematikanya apa? Garis besar, garis begini, sama-sama dengan, apa artinya? Lebih besar atau sama dengan, bukan setara. Jangan mengkecilkan apa yang Allah besarin. Lulusannya apa lagi? Lulusannya berpredikat muttaqin, orang yang paling bertakwa, paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang bertakwa, alumni pesantren madrasah Ramadan. Jadi ukurannya bukan apa, sekedar cum laude, summa cum laude, mumtaz. Kalah sama mutakin. Cum laude, summa cum laude, mumtaz, tidak ada jaminan mulia di sisi Allah. Tapi bulan Ramadan menjamin lulusannya. Kalau menempuh kurikulum itu dengan benar, dia lulus, yang disebut alumni karena lulus, maka ia pasti jadi orang mulia di sisi Allah. Adakah jaminan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah? Walaupun mereka memenangkan peringkat webometrik dunia, internasional, penilaian-penilaian tentang keberhasilan perguruan tinggi, itu semua ukuran dunia. Nggak ada yang ukurannya ukhrawi.
Parfumnya aja tadi aroma terbaik dunia akhirat. Jadi dimensinya Ramadan itu suatu madrasah mendidik manusia untuk masa di dunia dan masa di akhirat. Allah sudah menjamin dalam surat 17, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan berbagai macam keberagamannya untuk saling kenal. Allah nggak peduli suku mana, jangan bangga-banggaan soal suku. Kenapa? Yang kamu harus cari inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena asal negaranya. Dan Allah itu mengetahui lagi mengenal. Maksudnya apa? Allah itu innallaha sarilul hisab. Hisabnya cepat sekali. Bisa aja menurut orang ini buruk, tapi menurut Allah dia mulia banget. Kita kecelek terus. Menurut kita dia orang baik, ulama baik, matinya buruk sekali. Allah berkata, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, kamu enggak tahu. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Bukankah evaluator terbaik, hakim terbaik adalah Allah? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, kami mempersaksikan kebenaran itu. Jadi akreditasinya bukan ban PT lagi, akreditasinya langsung Allah. Dan jika hasil dari pendidikan Ramadan itu dipertahankan dengan konsisten, sungguh-sungguh, istiqomah, maka apa? Dijamin dia mendapatkan kehidupan hakiki yang selamat dan membahagiakan di dunia wal akhirat. Karena atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa kita. Belum tentu lulusan Washington DC University menjadi orang selamat di akhirat. Belum tentu lulusan Massachusetts University bisa menjadi orang yang dimuliakan Allah. Buktinya apa? Tidak ada jaminan keselamatan dan kebahagiaan akhirat dari perguruan tinggi yang terbaik di dunia manapun. Saya lulus di computer science. Saya tahu orang paling terkenal computer science dengan teori komputasinya, Alan Turing. Alan Turing ini inventor teori dan mesin computational computer. Lulus dari Princeton University. Siapa lagi orang yang mau disebut? Rudolf Christian Karl Diesel, inventor mesin diesel, alumni Technical University of Munich, Germany. Kemudian Edwin Armstrong, inventor FM radio radar, alumni Columbia University School of Engineering. Siapa lagi? George Eastman, penemu kamera Kodak, alumni Rochester of New York. Mereka semua itu lulusan perguruan tinggi ternama, berprestasi di dunia, ilmuwan dunia, tetapi mereka orang yang bunuh diri matinya, memastikan bahwa mereka adalah ahli neraka, ke tempat yang sangat hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Mereka ini baik banget, ilmunya luar biasa, bermanfaat sampai sekarang. Kita harus akui. Summa radatnahu asfala safilin. Namun setelah itu ia jatuh ke tempat yang sehina-hinanya. Ada enggak lulusan ya, bukan yang tidak lulus, alumni Ramadan yang matinya bunuh diri? Kalau ada, pasti bukan lulusan, bohong dia. Enggak ada. Jamaah rahimakumullah, alumni pertama dari madrasah Ramadan, ingat siapa? Khairul khalqillah, Nabi Muhammad SAW, makhluk terbaik di muka bumi. Innaka la'ala khuluqin azim. Kata ganti kedua langsung dipakai. Engkau Muhammad, kata Allah, berakhlak agung. Enggak bangga kita punya lulusan alumni makhluk terbaik di muka bumi? Mana ada perguruan tinggi yang terbaik di muka bumi? Enggak ada. Ini kan kata Islam. Ntar dulu, kita lihat nanti pandangan non-muslim. Jadi Rasulullah SAW ini rahmatan lil alamin.
Dia alumni pertama, mengalami godaan puasa pertama. Kenapa? Tepat pas waktu perang Badar dan penaklukan Mekah. Bayangkan orang puasa suruh perang. Kita jalan sini ke Surabaya aja ada motel. Alasannya adalah perjalanan boleh. Memang boleh. Tapi bagaimana alumni kita yang terbaik ini? Rasulullah ketika musuh sudah mendekat, Rasulullah memang puasa. Begitu habis sholat asar, Rasul mengatakan, kita akan memerangi kebatilan, jihad fisabilillah. Aku minta kendi air. Rasulullah dikasih kendi air, dia minum di hadapan sahabat sebagai contoh. Maka minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Rasulullah akhlaknya Al-Qur'an. Dia harus membatalkan karena dia sedang dalam perjalanan musafir untuk perang di jalan Allah. Jadi kurikulum Ramadan yang dipenuhi dengan ujian ya Rasulullah perang. Kita nggak sampai perang kan? Itu batal melulu juga kita. Belum perang. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling memaafkan manusia lain, paling lembut, paling mencintai. Seorang pengemis Yahudi yang sudah tua dimakasih makan, disuapin sama Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, ditunggu, mengunyah, dilembutin. Orang Yahudi itu sambil ngomong apa? Engkau tahu yang namanya Muhammad? Iya, dia orang pembohong, dia tukang sihir, dia tukang begini begitu. Kata Rasulullah, iya. Tidak sedikit pun tangannya bergetar untuk marah, nggak ada. Inilah alumni madrasah Ramadan yang tidak bisa dipancing marah. Sampai akhirnya meninggal, Abu Bakar tanya ke istrinya Nabi Muhammad, ke anaknya Aisyah, apa yang aku bisa lanjutkan? Tuh, ngasih makan orang pengemis Yahudi yang tua tuh di sono. Kasih makan pelan-pelan. Apa? Dikasih makan, pengemis Yahudi bilang, rasanya cara melembutkan makanan, kesabaran menunggu saya mengunyah, ini bukan orang yang biasanya. Langsung Abu Bakar, betul. Lalu siapa yang kemarin? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, langsung masuk Islam. Begitulah Nabi Muhammad. Lalu jamaah, menurut salah seorang penulis buku terkenal, Michael Hart, seorang non-muslim yang diterbitkan tahun 2016-2017, ini yang menilai non-muslim ya, ada dinyatakan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Siapa itu? Nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini non-muslim yang menyatakan, alumni madrasah Ramadan. Saya ingin menyampaikan perbandingan. Siapa orang kedua menurut Michael Hart? Fisikawan pencetus teori gravitasi, hukum gerak, Einstein, Newton. Kemudian yang ketiga, Yesus Nabi Isa Al-Masih Kristen. Kemudian Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Kelima, Konghucu, pendiri agama Konghucu. Keenam, Santo Paulus, penyebar ajaran Kristen. Yang ketujuh, Ceylan, penemu kertas. Lalu terkenal saintis dunia, Johann Gutenberg, pengembang mesin cetak. Christopher Columbus, penjelajah bumi. Dunia ini menemukan dunia itu sampai kembali ke tempatnya, memimpin orang-orang Eropa ke Amerika. Albert Einstein, fisikawan penemu teori relativitas. Dan Louis Pasteur, nomor ke-11, ilmuwan penemu pasteurisasi dan sebagainya. Lihat bagaimana orang non-muslim bisa menilai orang paling berpengaruh di dunia Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Kalau tidak karena Allah. Memang Michael Hart itu siapa? Otak ubun-ubunnya dipegang sama Allah. Artinya apa? Kurikulum Ramadan jangan kamu raguin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad man indahu miftahul jannah salatan tadkhulu biha alaina al jannah ma'al ladzina an'amta alaihim min ahli jannah wa ala alihi wa sahbihi sahibul jannah. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad yang padanya kunci surga, salawat yang dengannya memasukkan kita ke surga, dan kepada keluarganya dan sahabatnya min ahlil jannah, dari ahli surga.
Nabi Muhammad SAW benar-benar merefleksikan sosok alumni Ramadan yang sungguh luar biasa. Mereka harus berperang pada belakang Mekah di bulan Ramadan di mana perintah puasa telah ditetapkan. Begitulah Rasulullah tadi memberi contoh meminum membatalkan puasanya di depan para sahabat sehingga mereka menyaksikan. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabat itu di dalam tidak puasanya ketika mereka harus membatalkan demi perintah perang dan musafir, mereka itu hakikinya puasa. Kenapa puasa? Rasulullah menyatakan kepada pasukannya, wahai sahabatku semua, perang adalah kesucian, tapi amarah, kejam dan bengis adalah setan. Maka Rasulullah mengatakan, kalian ini berpuasa dalam hal batin, jangan berperang dengan sadis, gak boleh membunuh anak kecil, gak boleh membunuh orang perempuan, gak boleh membunuh orang tua. Kita gak usah perang, maling aja kita hajar habis-habisan, kita bakar sampai mati. Gak boleh membakar makhluk ya. Kita gak punya hak membakar makhluk. Itu dosanya luar biasa. Kalau gak kita taubat, bisa kita kena itu. Jadi beda banget pendekatannya. Memang tidak menahan makan dan minum karena batal, tetapi dia menahan marah, menahan semua emosinya. Karena apa? Mematuhi bulan Ramadan. Ingat bahwa lulusan Madrasah Ramadan memiliki prestasi sangat mulia. Ada 4 atau 3, saya lupa. Ada. Pertama, apa keunggulan prestasi Madrasah Ramadan? Dosanya diampuni di masa lalu dan masa akan datang. Ini pasti pertanyaan. Gimana caranya ngampunin dosa yang akan datang? Rasulullah SAW bersabda, "Qamahum abtigha'aha imanan wahtisaban. Summa wafiqqat lahu ghufiru lahu ma qaddama min dambi wa ma ta'akhkhar au kama qala rawahu Ahmad." Siapa yang mengerjakan qiyam, salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan yang penuh dan keikhlasan wahtisaban kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya min dambi sebelumnya, wa ma ta'akhkhar, dan dosanya dia akan datang. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau dosa kemarin diampuni, kami bisa mengerti. Bagaimana Allah mengampuni dosa yang akan datang? Kita belum tahu dosa apa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan ilham, hei fulan, ini buruk, ini baik. Barang siapa yang ikut baik, qad aflaha man zakka, dia untung. Tapi kalau dia wa qad khaba man dassaha, mereka akan rugi. Allah kasih ilham. Kedua apa? Kalau dia salah, Allah langsung memberikan ilham istighfar kepada Allah. Dia langsung bertobat. Mana ada lulusan dijamin sampai akan datangnya dosanya. Nih, pertama, lulusan pesantren atau madrasah Ramadan. Yang kedua, dia itu dijamin keluar dosa-dosanya kayauma waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha azza wajal farrada siyama ramadana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayauma waladathu ummuh au kama qol Musnad Ahmad bin Hanbal hadisnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yang berkata, sungguh Allah mewajibkan puasa Ramadan dan aku, kata Rasulullah, menganjurkan, mensunahkan melakukan sholat tarawih. Karena itu siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, sholat tarawih hanya mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Berarti kalau kita bilang Idul Fitri, kembali kepada fitri, itulah janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu maha tidak mengingkari janji. Itu yang kedua. Jadi dosanya diampuni masa lalu, masa depan. Habis itu apa? Bersih. Kalau kita baca di sini, pikiran sehat, hati sehat. Gak ada yang pingin mobil baru dicuci, dicipratin lumpur, kegores. Gak pingin. Tapi karena tidak
mendalami, meyakini hadis ini, habis selesai Ramadan, odometer dosa muter lagi. Allah nggak akan merubah nikmat suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nikmatnya sendiri. Yang ketiga, khusus ahli puasa, pesantren, madrasah Ramadan mendapatkan surga yang khusus, yaitu surga Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imuna wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ukhliqa falahum yadkhul minhu ahad. Shadaqallahul adzim. Surat di Al-Fatih. Sesungguhnya ada surga, ada suatu pintu disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya, akan terhalang. Nah, yang ini kekhususan oleh alumni Ramadan. Dia masuki Rayyan itu, nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak ada yang memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah masukinya, maka akan tertutup. Dan setelah itu tidak ada yang lagi yang memasukinya. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan orang yang sudah masuk ke dalam surga itu tidak akan pernah merasakan haus lagi. Yang keempat, yang terakhir, lulusan pesantren atau madrasah Ramadan mendapatkan kebaikan dan karunia Allah lebih besar dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Malam kuliah itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 tahun sama dengan 720.000 jam. Atau lebih dari 33.200.000 menit. Yakni 1 detik yang berlaku di malam Qadar, 1 detik ini itu setara dengan 70.244 detik pada malam-malam lain. Bayangkan tuh. Faktor penguatannya, gen faktornya 70.000 kali. 1 detiknya di bulan Ramadan dibandingkan 1 detiknya di luar Ramadan. Maka sungguh merugilah orang yang menyia-nyiakan waktunya pada malam itu dengan berbuat keburukan. Masyiral mukminin wal mukminat rahimakumullah, dengan semua anugerah dan karunia yang mega luar biasa tersebut, mana mungkin otak hati sehat ini akan ingkar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu nggak sanggup. Nggak sanggup. Kenapa? Karena nikmat Allah itu lajunya dan derasnya, debitnya lebih cepat dari syukur kita. Kita syukur Allah sudah duluan nikmatnya. Jadi nggak pernah syukur kita itu impas. Bagaimana kita nggak malu sama Allah? Syukurnya nggak pernah impas. Udah dikasih duluan, kita baru bersyukur. Itu pun syukurnya kalau nyata-nyata yang kelihatan secara material. Yang intangible, hati terpanggil untuk suka ngaji Quran, hati terpanggil untuk suka ngafal Quran, nggak dihitung sebagai nikmat kan? Kita itu material semua yang diukur. Begitulah lulusan perguruan tinggi dunia yang tidak lulus madrasah Ramadan. Astaghfirullahaladzim, ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah dari semua kelemahan, cacat dan kekurangan. Lalu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun Alhamdulillah ini nggak sumbut, tidak sebanding dengan laju dan besarnya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berapa lama kita nggak bersyukur? Sampai umur sebelum dewasa kita nggak bersyukur. Padahal nikmat mulai dari nutrisi, gizi yang diberikan ibu kepada kita, kasih sayang ibu, itu nggak kita. Oksigen yang disuplai tiap hari, berapa itu di rumah sakit sekarang? 5 juta untuk mendapat supplier oksigen. Itu pun dibatasi karena yang lain banyak yang menunggu. Segratis itu kita nganggap itu biasa saja.
perasaan tahu atas ketidakmampuan mensyukuri seluruh nikmat Allah sangat penting dimiliki manusia. Jangan merasa sudah banyak bersyukur. Karena apa? Dapat mendorong motivasi dan keistiqomahan dalam bersyukur. Allah telah merintahkan kita bersyukur walau terbatas kemampuan kita, seperti firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dalam beribadah bulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Insya kalau yang ngomong manusia belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang bicara dalam teori bahasa Arab, kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, pasti jadi orang bertakwa. Bukan insya Allah, pasti. Karena Allah yang bicara. Allah nggak pernah berbohong. Karena itu puasa harus dijadikan apa? Titik ulang untuk menyemai kembali rasa syukur kita akan segala sesuatu. Pasca Ramadan ini, bagaimana cara syukur kita? Pertahankan semua perolehan dan prestasi amal dan akhlak serta kenikmatan selama bulan Ramadan di sisa hidup ini. Jangan mudah-mudahnya mengotori diri lagi. Diri yang sudah bersih digores lagi dengan sengaja, maksiat kembali lagi. Kenikmatan sudah dianugerahkan kepada kita, dan Allah itu tidak mendolimi hambanya. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah itu enggak mendolimi dari sebesar biji atom. Buktinya apa? Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meribah nikmat suatu kaum, yaitu nikmat kalau dapat Ramadan 83 tahun atau lebih. Kata Allah, tidak akan aku rubah anugerah itu hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti kalau kita nanti kembali kotor, bukan Allah yang mintain kotor, kita yang rubah nikmat. Syukur baru dikit udah berani-beraninya nambah lagi dosa. Karena itu kita harus mulai mengambil inisiatif, jamaah sekalian, untuk apa? Aktif bersyukur dan cerdas dalam bersyukur. Syukur harus dilatih, dihadirkan dari yang paling ringan. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, meningkat ke arah bersyukur dengan seluruh anggota badan. Bersyukur dengan hati adalah aktivitas visualisasi nikmat Allah. Kan hati ini adalah bukan ainul basor, mata yang sebenarnya itu di hati. Kita bisa melakukan itu, orang yang bisa bersyukur sama Allah sampai betul-betul menangis karena ainul basornya, mata hatinya bisa melihat kenikmatan Allah yang luar biasa. Kalau hatinya berpenyakit, gak bakal bisa. Jadi bersyukur dengan hati itu tadi, kalau bisa kita dapatkan sebagai visualisasi nikmat, ini penting karena apa? Karena setelah melakukan visualisasi nikmat, ini menjadi entry point, pintu masuk menuju syukur dalam wilayah praktis. Tujuan kita merayakan Hari Idul Fitri tidak lain adalah apa? Mensyukuri nikmat Allah SWT yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam serta nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan. Hakikatnya pada saat Idul Fitri kita dikembalikan kepada kefitrian seperti bayi yang baru dilahirkan. Fitri berarti kesucian dan asal mula kejadian apa ataupun agama Islam itu sendiri. Apakah kita rela diri yang telah fitri ini dinodai atau kita nodai sendiri? Akal dan hati kita yang sehat pasti menolak hal ini. Sungguh kerugian besar jika pasca madrasah Ramadan alumni-alumni ini mencoreng namanya sendiri. Toga-toga yang telah dinobatkan sebagai ahli takwa ternyata dia lepas sendiri karena perbuatannya yang tidak henti-hentinya kembali kepada kemaksiatan. Itulah sembunyinya takwa. Alhaakumut takatsur, kenikmatan sekarang bisa makan bebas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kenikmatan itu telah membuat engkau jadi lalai. Sampai kamu masuk ke liang kubur baru ingat lagi. Udah terlambat ingatnya. Nah, jadi kita hati-hati, jangan sampai kita memperagakan sebagai alumni. Tuh alumni madrasah Ramadan tuh gimana? Paling menjadi tokoh kemaksiatan,
paling menjadi tokoh kebengisan, menjadi tokoh kezaliman, merusak alma mater daripada Ramadan. Inilah kerugian yang amat nyata, karena amal dan doa tidak akan diterima kalau orang tidak lulus. Berarti tidak lulus sebagai muttaqin. Allah berfirman, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal dari orang bertakwa. Kalau kita sudah merusak takwa, mana mungkin amal diterima? Kerugian tersebut jemaah sekalian bukan hanya karena dibayar dengan jerih payah, haus dahaga dan menahan nafsu dari dalam 1 bulan penuh, tetapi yang lebih harus ditangisi sesali adalah lewatnya suatu peluang tak hingga dari mutiara kemenangan, the infinite opportunity of pearl of glory. Masa dikasihin mutiara, ruangan yang tidak ada batasnya kebaikan, kita nggak lulus. Yang lulus malah ngerusak sendiri. Maka demikian jamaah, wahai alumni Madrasah Ramadan, sebagai pesan terakhir dari saya untuk saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita menjaga jati diri alumni Madrasah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matilah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sampai kita diizinkan ketemu Ramadan, maka itu adalah kesempatan kedua kita menempuh pesantren lagi, madrasah lagi, untuk kembali dinobatkan menjadi alumni yang lebih baik dari tahun depan ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'adal 'aid wa qarrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul akbar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala wa sallim sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahu akbar, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibika sahibil wajhil anwar alihi wa arda Allahumma khulafa'ur rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma ansur li ummati Muhammad, Allahumma jbur li ummati Muhammad, Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana fa'fu anna waghfir lana qata'ana wa taqsirana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna min ahlil iman, ja'alna min ahlil ihsan, Allahumma ja'alna min ahlit taqwa, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma farihna fid dunyal akhirah, Allahumma farihna fid dunyal akhirah, Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana, Allahumma ajirna minal bala'id dunyal akhirah, Allahumma ajirna minal fitnati masihad dajjal, Allahumma ajirna minal fitnatil kubur, Allahumma ajirna minal fitnatil azabil akhirah. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Di SD. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Mas. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.